Kabupaten ini saya yakin, kota ini saya yakin akan maju dengan pertolongan Allah. Kenapa? Dua pemimpin kita, wali kota dan wakil wali kotanya sama-sama doktor. Tidak dikhawatirkan lagi soal ilmunya. Insyaallah. Jarang-jarang kita dapat wali kota doktor. Dan beliau bukan doktor kaleng-kaleng. Gagal lagi. Saya tadi tidak sangka Pak Wali Kota gagal begini. Tanya saya bilang sepupu, mungkin pasca ungu ini. Enggak, saya tidak percaya diri dekat beliau. Saya sudah pendek, beliau tinggi. Jadi gagah, saya hancur. Kita doakan mudah-mudahan terkabul keinginan beliau. Kok kira tidak ada masalah nih wali kota? Ada masalahnya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau jadi takut sama istri? Nah, semua gaji tak diambil. Sampai pembeli tawasnya pun kita yang belikan. Dia bilang, ngamuk Ustaz kalau dia marah. Biarkan dia ngamuk. Dia pecahkan piring, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Hei bu, hei, kau kira kau masuk surga kalau suamimu tidak ridho? Biar hitam jidatmu gara-gara sholat, Senin Kamis kau tahajud, tiap malam kau tadarus. Tapi kalau durhaka sama suamimu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Apa ini? Si mau kau? Kira enak jadi laki-laki? Kira enak jadi laki-laki? Pagi-pagi sudah cari nafkah, kadangkala dihina di kantor, jadi pegawai honor, lebih banyak hormatnya daripada gajinya. Dihina, dimaki-maki, hormat terus, biar cocok, siap salah. Di jalan dihina, ayo dipikir bagaimana supaya saya bisa bawa uang pulang. Dipikir bagaimana dibelikan kau baju baru supaya tidak nahina kau tetanggamu. Dipikir bagaimana kau dibelikan emas supaya kau bisa dihormati sama saudara-saudaramu. Dipikir dibelikan kau AC supaya kulitmu tidak rusak. Itu dipikir semua suamimu. Mana pernah ibu-ibu pikir suami supaya bisa dibelikan cincin? Makanya dia suka ngomel. Enak juga itu kita laki-laki, kami pulang kerja kau sambut dengan lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia bilang suaminya, bulan depan saya belikan kau cincin. Masuk kamar suami, berantakan kamarnya, mau marah-marah suaminya, dipeluk lagi istrinya dari belakang. Lagunya apa? Insaflah wahai. Itu enak kan kita suami kalau kau nyanyikan begitu. Suaminya pensiun, sudah tua, sakit-sakit, dia nyanyi lagi istrinya. Bila Israel datang menyambut. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Iya toh? Sekarang lagunya ibu-ibu sekarang apa? Yo ayo. Beleng-beleng. Katanya majelis taklim. Katanya tiap bulan dengar pengajian. Senam di kantor wali kota campur laki-laki perempuan. Mudah-mudahan di sini tidak. Campur laki-laki perempuan. Apa dilarang olahraga? Sunnah olahraga. Tapi jangan campur laki-laki perempuan. Ini perempuan di depan, senam Jumat. Yang di depan perempuan, roknya sempit, bajunya sempit. Di depan itu perempuan. Ayo kita pemanasan, ibu-ibu. 1, 2. Tiba-tiba di belakang laki-laki. Tidak. Apa ndak hancur?
Nggak jadi kota Jambi sini kan, nggak ya? Nggak toh? Nah sini bagus-bagus lagunya, anak mudanya saja bagus lagunya. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Tahu jawabannya? Jawabannya ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Jadi kalau ada kesenangan-kesenangan itu pasti setan. Cewek cantik setan, mabuk-mabuk setan, judi setan. Itu lagunya orang-orang dulu. Zaman saya kecil. Sekarang lagunya anak-anak milenial apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Mana ndak hancur kok cilaka. Yang ketiga, keutamaan ilmu. Satu tadi, ilmu dia yang jaga kamu. Harta kamu yang jaga. Dua, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga kata Ali, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Kau punya uang 500.000, kasih tetanggamu 300.000, maka uangmu berkurang jumlahnya, hanyalah tinggal menjadi 200.000. Sementara ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya tahu Al-Fatihah, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada tetangga, saya ajarkan ke majelis taklim, saya ajarkan ke anak-anak mahasiswa saya, maka ilmuku semakin bertambah, yang disebut amal jariah. Makanya oleh-oleh pertama kita belajar. Allah mengabadikan ayat, Allah angkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana contohnya lagi? Ustaz Dasat. Biar saya terlambat datang pasti di depan Ustaz. Tidak dimulai acara kalau udah datang Ustaz. Meskipun saya kecil-kecil, tetap saya jadi Ustaz. Apa kueku? Coba lihat kuenya di atas, enak semua. Ada temanku juga dokter tapi tidak tahu mengaji, takut disuruh. Apa? Di belakang. Apa bagiannya? Apa bagiannya? Banda melojo. Kue-kue seadanya. Coba. Di dunia Allah sudah angkat derajatnya orang yang beriman. Maka adik-adik ini anak yatim, ya, jangan putus asa, Dek. Jangan sampai kau putus sekolah. Cari cara bagaimana sekolah, ya. Jangan cemas soal rezeki. Rezeki itu Allah yang ngatur. Rezekimu tidak akan diambil orang. Jangankan diambil orang, bertukar saja tidak. Sekolah, kau belajar. Hanya orang malas sekarang yang tidak mau belajar. Ada universitas terbuka, ada guru di mana-mana. Apa guru yang ada di mana-mana? Ada, itu namanya Om Google. Dulu orang mau belajar agama susah. Kenapa? Harus ke pesantren. Masuk pesantren belum tentu ada kitabnya. Ada kitab bahasanya lagi tidak bisa dibaca. Bisa lagi dibaca belum tentu ditahu artinya. Sekarang semua kitab-kitab klasik sudah ada di dalam dunia maya, namanya internet. Makanya belajar. Miskin kau Ustaz, kau miskin tapi Tuhanmu kaya. Coba, Allah sudah atur rezeki. Ibu-ibu tahu cicak? Tahu cicak, Ibu? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu cuma di dinding. Iya toh? Enggak masuk di akal. Terbang, cicak di dinding. Nyamuk terbang. Di mana ketemu? Dia enggak punya terminal. Tapi lagu waktu kecil mengajarkan kita, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang lagu, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak, kasihan. Jadi jangan, ibu, sekolahkan anak. Bilang sama anak, bapak ngomong sama anak, nak, saya dulu mau jadi polisi, cuma putus sekolah nak, otakku tidak mampu. Sekarang lanjutkan cita-citanya bapakmu, kau masuk polisi. Bela itu ulama kalau kau jadi polisi. Masuk ke tentara, lindungi itu ulama kalau kau sudah jadi tentara.
Nah, dulu saya mau jadi dokter, cuma karena otakku tidak nyampe, tidak lulus. Sekarang kau yang lanjutkan cita-citaku jadi dokter. Kabupaten ini saya yakin, kota ini saya yakin akan maju dengan pertolongan Allah. Kenapa? Dua pemimpin kita, wali kota dan wakil wali kotanya sama-sama doktor. Tidak dikhawatirkan lagi soal ilmunya. Insyaallah. Jarang-jarang kita dapat wali kota doktor. Dan beliau bukan doktor kaleng-kaleng. Gagal lagi. Saya tadi tidak sangka Pak Wali Kota gagal begini, Masya Allah. Tanya saya bilang, sepupu mungkin pasca ungu ini. Makanya saya tidak percaya diri dekat beliau. Saya sudah pendek, beliau tinggi. Jadi gagal, saya hancur. Aduh. Kita doakan mudah-mudahan terkabul keinginan beliau. Kok kira tidak ada masalahnya nih wali kota? Banyak masalahnya. Dulu apa masalahnya? Mau jadi wali kota. Periode pertama maju, sukses. Selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi gubernur. Nah, ada orang tidak ada masalahnya. Ini malah saya lihat ini muka-muka penuh masalah semua ini. Kita kira ustaz tidak ada masalah. Ustaz juga banyak masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi, takut sama istrinya. Saya tidak takut, saya tidak. Demi Allah saya tidak takut. Cuma istriku lebih berani dari saya. Salatullah. Keras. Keras lagi. Salatullah, salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Saya biasanya kalau mau lama ceramah ada air di sampingku, tapi ini tidak ada, berarti sedikit saja ceramahku ini malam. Oh ada. Alhamdulillah tersinggung sedikit. Salatullah ala toha, ayo. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, kalau kota Jambi dan masyarakatnya mau sukses, yang kedua, silul arham, sambungkan persaudaraan, jangan kau berpecah belah. Tuh, orang bule berwasiat, kalian kalau mau sukses, Anda mau berjaya, integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Kau tidak bisa membangun di kota Jambi kalau ada perang-perangan. Kau tidak bisa membangun di kota Jambi kalau ada bermusuh-musuhan. Kau tidak bisa membangun di kota Jambi kalau orang selalu rusuh di sini. Maka bersatu. Ayo. Apa yang menyebabkan orang berpecah belah? Apa yang menyebabkan orang bertengkar? Satu. Apa itu? Kepentingan politik. Biasa kita lihat di kantor-kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur. Baru 3 bulan sudah dilantik, gubernurnya dengan wakil gubernurnya sudah bermusuhan. Gara-gara apa? Bermusuhan karena apa? Pembagian proyek. Di Jambi tidak. Kita lihat malam ini, kita doakan pemimpin kita rukun dan damai. Apalagi yang membuat orang biasa berpecah belah? Gara-gara apa? Kesombongan. Apa itu sombong? Pakai barang mahal. Wali kota, kepala dinas, Pak Camat, mau pakai mahal. Apa itu sombong? Tidak. Selama itu halal memperoleh, pakai itu barang-barang mahal. Ibu-ibu, pakai itu emasmu. Kalau perlu tulis di jidatmu, emas 24 karat. Apa itu sombong? Tidak. Pakai itu berlianmu supaya orang tidak menghina kamu. Kapan sombong? Ketika kau hina orang miskin. Contoh, kau tahu ini bajuku? Krokodil, cap buaya. Ini 2 juta ini. Papa tahu krokodil? Kapolres saja tidak boleh sombong, apalagi security. Yuk. Yang kedua,
penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, bertambahnya ilmu. Jangan sombong karena ilmu, karena Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Mana orang yang berilmu sombong? Termasuk ustadz. Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang mau benar sendiri, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Sombong gara-gara ilmu. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Allah tarik ilmumu. Kau pikun. Ada obatnya pikun. Ada orang, Pak, tinggi sekali gelarnya, banyak, tapi akan sombong. Begitu mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Langsung dalam hati suaminya, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan juga modus. Mantan-mantan sudah dengar begini, besok didapat di kamarnya pembantu sama anaknya. Kukira mamamu nak. Modus. Yuk. Yang ketiga penyebab sombong, apa itu? Bertambahnya harta. Yang keempat, bertambahnya amal ibadah. Ini bisa menjawabkan sombong. Penyebab percaya persaudaraan, kesombongan. Yang ketiga penyebab datangnya ke perpecahan, sangka buruk, sakwa sangka. Tiba-tiba wali kota bikin mutasi, yang tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Kenapa saya dipindah? Sangka baik. Bahwa wali kota berarti mau saya lebih belajar dan lebih banyak waktuku untuk keluarga. Sangka baik. Saya dulu, Pak, Bu. Saya dulu tamat SMA mau jadi dokter. Ikut UMPTN waktu itu. Saya ikut bimbingan tes, bimbingan untuk lulus. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya salat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan. Saya juara di sekolah saya. Begitu tes fisik tidak ada namaku, tidak lulus. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata saya tahu jawabannya. Waktu itu IPC saya ambil. Saya lulus IPS. Saya lulus di Sospol. Pulang saya kuliah, dekat UNAS terjadi tabrakan. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai detik ini kalau saya lihat itu di WhatsApp, orang-orang baku tikam itu langsung saya kayak mau puntah. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah tahu, Ustadz, kau tidak usah jadi dokter penyebab suntik-suntik. Kau jadi dokter, tapi dokter apa? Dokter psikis. Apa yang saya obati? Ustadz, kenapa suamiku selingkuh? Saya obati itu. Ustadz, kenapa istriku juga selingkuh? Saya obati. Itu. Nah, temanku yang jadi dokter waktu itu tugas di Kepulauan Aru. Mau pulang Ramadan, tidak pulang. Kenapa saya? Rugi-rugi ke itu lebaran tidak sama keluargamu, jauh cari uang. Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku untuk saya tidak jadi dokter. Tiket tidak pernah saya pesan. Allah kasih kau yang terbaik. Sangka baik. Ibu-ibu juga sangka baik. Kalau ibu sangka baik sama suami, tenang suamimu cari nafkah. Jangan baru 1 jam suamimu keluar kau sudah telepon. Di mana kau, Pak? Di kantor Ji. Di mana kau? Di kantor. Bong, coba video call. Bagaimana suamimu mau cari nafkah dengan baik? Kau teror terus. Nih, kau sangka baik saja. Ditelepon suami tidak dijawab, sangka baik. Berarti suamiku lagi sholat duha. Ditelepon lagi tidak dijawab. Berarti suamiku lagi tadarus. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya, sangka baik. Berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaanmu. Yang ketawa, saya serius ini. Salatullah. Cowok yang tidak salawat kita doakan tidak dapat jodoh. Sin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Orang yang banyak temannya, orang yang banyak sahabatnya, kata Nabi, satu, murah rezekinya. Saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku banyak uangnya. Di Makassar, Bu, hampir tidak pernah laku uang saya. Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Ustadz aja yang ke pasar. Kenapa? Saya baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustadz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi telur, isi ikan, begitu mau bayar, "Berapa, Ji?" "Jangan maki Ustadz." "Berapa? Ndak enak, masih pagi-pagi." "Jangan Ustadz." Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Banyak teman, banyak yang bayarkan kau. Yang kedua, banyak teman gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, tiba-tiba Kapolres lihat saya. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam komandan." "Ada apa ini Ustaz?" "Mau perpanjangan SIM komandan." "Ah, gampang, panggil Kasat Lantas." Urus SIM-nya apa Ustaz?" "Selesaikan dengan cepat. Jangan lagi kau minta uangnya Ustaz. Dosa uang Ustaz kau makan." Selesai. Banyak teman gampang selesai. Yang ketiga, banyak teman bisa menang pilgub. Jangan mencari musuh. Biarkan orang musuh kita, yang penting jangan kita yang musuhi dia. Biarkan orang memfitnah kita, yang penting jangan kita yang fitnah mereka. Allah yang angkat derajat kita. Yang ketiga, empat atau tiga? Empat atau tiga? Tiga. Satu tadi nuntut ilmu, dua sambungkan persaudaraan, yang ketiga sekarang at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Malam ini dicontohkan oleh wali kota kita, memberi bantuan kepada anak yatim piatu. Percayalah Pak, orang yang rajin membantu orang susah, Allah angkat derajatnya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang sengsara hidupnya gara-gara suka membantu anak yatim. Maka ibu-ibu, kalau mau suamimu tertolak dari bencana, suamimu tertolak dari perempuan-perempuan jahat, maka lindungi suamimu dengan cara apa? Rajin sedekah. Kata Nabi, ada 6 sifat yang membuat tertolak kau dari bencana, terhindar dari kau musibah. Satu diantaranya kata Nabi, agar kalian terhindar dari musibah rumah tanggamu, as-sadaqatu, bersedekahlah. Sebentar malam bangun sholat tahajud, lalu ngadu kepada Allah. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Ini banyak diantara kita berdoa beli buku tata cara berdoa, baru dia hafal. Tidak menghafal itu doa. Doa itu bahasa gaulnya curhat, bahasa bogisnya mah peletuk. Daripada kau pakai bahasa Arab, salah ucapan, belum tentu kau mengerti itu bahasa Arab, bingung malaikat. Apa ini Nabi bilang malaikat? Lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat, apa maksudnya ini ibu ini? Dia mau supaya suaminya dihindarkan dari wanita jahat, nah dia minta jodoh. Bingung malaikat. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Bangun sholat hajat, selesai sholat hajat, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Saya lihat suamiku akhir-akhir ini mulai jahat, ya Allah. Mulai dia jarang kembali ke rumah. Tidak mungkin saya bisa jaga HP-nya 24 jam. Tidak mungkin saya bisa awasi 24 jam. Engkau yang maha mengawasi, ya Allah. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku, ya Allah. Titipkan rasa cintanya kepadaku. Kasih pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Dikabulkan doamu. Ya Allah, supaya doaku cepat dikabulkan. Ini ada duitku 1 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini saya tolak balak. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Boleh. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Karena dia sudah tahu juga rumusnya. Ya Allah, saya sudah capek lihat istriku, ya Allah. Ngomel-ngomel aja kerjanya, ya Allah. Tambah berat badannya juga, ya Allah. Tambah kuat makan, ya Allah. Hancur saya ini hari, ya Allah. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta saya bawa ke anak yatim besok, ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini, ya Allah, kau tolak saya dari bencana, ya Allah. Mudah-mudahan istriku saya ikhlas kawin lagi, ya Allah. Bingung malaikat yang mana dikabulkan. Yang keempat, kalian mau sukses, kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Saya baru kenal Pak Wali, saya baru kenal Pak Wawali.
Baru beberapa jam, saya yakin beliau orang santun. Tutur kata baik. Tidak ada orang senang yang kasar ngomongnya, Pak. Tidak ada orang senang. Biar kita bos marah meskipun anak buah kita salah, kita marah-marah dengan kasar, tidak mulia kita di hadapan Allah. Saya anak mahasiswa saya di Unhas, kalau dia salah, saya tegakkan disiplin, saya tidak kasar. Terlambat dia masuk. Assalamualaikum Ustaz. Buka. Waalaikumsalam. Dek, karena kabar? Jam berapa orang masuk? Jam 10 Ustaz. Jam berapa mini Dek? Jam 10.15. Harusnya masuk jam berapa Dek? Jam 10 Ustaz. Berarti lewat mi Dek di? Iya Ustaz. Jadi bagaimana perjanjian? Tidak boleh masuk toh? Iya Ustaz. Belum minggu depan lagi masuk dia. Assalamualaikum. Senang dia. Coba kalau dia marah. Assalamualaikum Ustaz. Baru ini. Dari mana kau berangkat? Ini anak mahasiswa tersinggung, dia kasih kempes bawa mobil tak? Tidak ada orang senang orang kasar ngomong. Kata Nabi, kalian mau jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi pejabat sosial, jadi pejabat publik, kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Yang keempat, yang kelima sekarang, kalian kalau mau sukses, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Alhamdulillah, ini saya lihat muka-muka rajin sholat semua. Amin. Tapi saya curiga masih banyak yang malas sholat 5 waktu. Jangankan tahajud, 5 waktu saja masih malas. Kapan ini perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin, mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, krem. Sekarang itu saya biasa lihat kalau ada pengantin, saya kasihannya ibu-ibu. Ya? Apalagi yang membuat dia tidak sholat? Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada birunya, ada kremnya, biru angu-angu sini, baru nak kasih mirip lagi sedikit sini. 14 cempilnya, 17 peti-petiknya, lalu ada itu juga kainnya, dia kasih tali, dia guratur, dia ikat di lehernya. Ya toh? Lalu ada kayak pohon-pohon di belakangnya. Roknya sempit, bajunya juga sempit. Kata suaminya, buru-buru terlambat kita pergi pengantin. Apa kata istrinya? Tunggu dulu Pak, setengah mati kita jalan deh. Beleng-beleng. Coba kalau rokmu sempit, longgar, tiba-tiba burung suami, cepat, mana kita dulu? Enggak gampang. Ini, saya tunggu sedikit sekali. Hati-hati. Beleng-beleng. Tiba waktu sholat, ayyalas sholat. Kata suaminya, Bu, kau belum sholat duhur, sudah mau asur. Kau pergi sholat. Sadar kau Pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau sadar Pak? Saya sadar ini. Kau tidak lihat ini jilbabku, 1 jam dipakai. Ketawa membayangkan diri sendiri. Kapan banyak laki-laki tidak sholat? Kalau ada sepak bola. Jam 2 mulai pertunjukan. Karena seri perpanjangan waktu. Masih seri adu penalti. Pas adu penalti, tiba azan subuh. Mana kau pilih? Pergi sholat, ketinggalan adu penalti. Nonton adu penalti, lewat salat jamaah di masjid. Akhirnya apa? Kemana kangku saya lihat, dia ambil sajadahnya, sholat depan televisi. Pukul pan, bodoh ini, apa ini? Ketinggalan gol orang. Ayo, Pak, mau sukses? Sholat. Kecil dunia, kecil jadi kepala dinas, kecil jadi wali kota, kecil jadi camat, kecil punya rumah, kecil punya pekerjaan. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang kerjai itu semua apa yang kau mau. Yang penting sholat. Ini bagaimana hidupmu mau bagus? 30 tahun merantau dari Sulawesi, datang ke Jambi, tidak bisa beli rumah, tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Kau tidak sholat. Coba lihat wali kota. Wali kota ada ajudannya. Begitu wali kota panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi tidur-tidur pegang, langsung lompat. Siap, komandan, siap wali. Apa perintah? Siap. Iya toh? Mana ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak, Bapak tidak lihat sibuk saya. Bilang aku diinjak lehermu. Ayo, begitu takutnya kita sama manusia. Kapolres ada ajudannya, wah lebih takut lagi tuh. Pejabat ada ajudannya, tapi demi Allah jabatan itu hanya sesaat, lalu takutnya manusia kepada manusia. Kenapa ketika Allah yang panggil kita, hayya 'alas shalah,
kita tidak datang, wajar hidupmu susah. Kau tidak datang ketika Allah panggil kamu. Perbaiki sholat. Alhamdulillah, saya sangka baik saja. Semua di sini rajin sholat. Ayo, kalau tahun baru Hijriah ini, kalau betul-betul mau hijrah dan betul-betul mau maju kota Medan, hidupkan sholat jamaah. Hidupkan sholat jamaah. Nabi menjelaskan, kalau kau mau lihat tingkat keimanan seseorang, lihat masjidnya. Kalau kau mau lihat tingkat keimanan kota Jambi, lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, beriman orang di situ. Kalau masjidnya sepi, maka tidak bagus imannya di kota itu. Alhamdulillah masjid Jambi Pak selalu penuh. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah bau minyak gosok. Bagaimana anak muda mau ke masjid? Yang azan subuh, orang tua sudah pensiun. Dia bilang, itu lagi orang tua azan, dia lagi. Mana orang mau ke masjid, tukang azannya jelek. Apalagi mic-nya selalu macet-macet. Begitu takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Apalagi karpetnya sudah 8 kali lebaran, tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Bagaimana orang mau ke masjid? Sampai lagi di masjid, mau kencing tidak ada air. Masih baik kalau kencing. Kalau air besar, pup. Mana air ini? Coba, gimana orang mau ke masjid? Bagaimana orang mau ke masjid? Yang ceramah neraka terus dia bahas. Kau dipagang, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, tusuk telingamu, gunting matamu, tusuk matamu. Dia bilang, anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut itu Ustaz. Banyak juga. Apalagi yang kasih malas orang ke masjid, kadang-kala gara-gara imam. Kenapa imam? Imamnya suka ganti-ganti sunnah Nabi. Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Dengar ini yang ada imam di sini. Kalau kita mau angkat takbir itu kan sunnah, balik ke belakang, salat tajami rahimakumullah. Untuk apa? Kita mau lihat pasukan kita. Kalau banyak orang tua rematik, jangan kau kasih panjang. Siksa orang tua, kasihan yang pensiun. Allah. Kalau subuh itu biasa jatuh kepalanya, naik lagi, belum selesai, jatuh lagi kepalanya, kasihan. Dikasih naik lagi, belum selesai, jatuh lagi. Kau siksa orang tua. Ada juga anak muda barangkali yang mau sekali mau pergi ketemu pacarnya, atau ada ibu-ibu yang mau sekali kentut, lawannya. Atau ada barangkali anak muda begitu rakaat kedua Allahu Akbar, dia periksa kantongnya, kunci motor melengket di motor, pasti tidak khusus, matilah motorku. Makanya jangan kasih panjang, kata Nabi. Kalau kau sendiri, biar kau rakaat pertama kau kasih hatam Quran urusanmu. Kalau imam ringkaskan, kata Nabi. Yang kedua, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya jamaah kalau kau salah, ada yang luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha, salah, anak-anak pun bisa luruskan. Kenapa? Umumnya kita hafal. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal, salah, ewayalemu. Hadapi dirimu sendiri. Ada ini imam penghafal Quran, di tes hafalannya anak muda, pergilah sholat, imam dia baca-baca yang betul-betul susah. Begitu lagi imam sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh ke telinganya, kena telinganya, stres, kaget hilang hafalan. Dia tidak tahu apa sambungannya. Dia ingat, lupa betul, tiba-tiba dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang, yang di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, daripada repot kalau begitu, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua, ada lagi di kampus saya waktu masih SMP, ini imam ruku, sujud, lama sekali, sudah mau 1 menit, masih sujud, tidak biasanya. Tiba-tiba ada temanku nakal, diangkat kepalanya, langsung teriak, weh, hilang imam. Riuh satu masjid. Ternyata imam keluar dari pintu depan. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Lain kali Pak Imam kasih angka kepalanya dulu orang supaya dilihat kok. Dia bilang, saya malu dilihat, jadi saya lari sendiri sembuh. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua kata Nabi,
Bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya jamaah bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca Qul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, dia khusyuk dengan bacaannya, kita menghayal. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman, saldo kas, pemasukan, pengeluaran, belum selesai juga. Sudah dibaca semua itu keadaan kas, belum selesai imam, apalagi dibaca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Jambi. Selesai, belum selesai imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.